ya, sudah datang, silakan Mbak Novi masuk aja. Ya, mau duduk di mana? Di sini apa sini? Sini aja. Oke, silakan duduk ya. Oke. Udah nyaman duduknya? Udah. Ini tadi Mbak Novi dari mana? Pulang kerja. Oh, beritahu di sini di mana ini Mbak? Pulsa 21 itu perusahaan kalau nggak salah daerah Surabaya Barat ya. Iya. Lebih banyak cabangnya ya di sana ya. Itu kalau boleh tahu Mbak Novi ini apa? Jual pulsa aja atau aksesoris, HP atau aksesoris juga ada, HP atau aksesoris lengkap ya Mbak ya? Iya, kalau kebetulan sekali nanti mungkin kalau saya butuh aksesoris bisa langsung hubungi Mbak Novi ya. Oke, ngomong-ngomong Mbak Novi di sini juga tentunya bukan membahas soal aksesoris aja dong ya. Tentunya ada pembahasan lain atau cerita lain yang ingin Mbak Novi sampaikan kepada saya ya. Ya, ada. Oke. Oke, sebelum itu Mbak Novi ya, sesi konseling kita kali ini saya menginfokan kepada Mbak Novi di hari ini saya ada waktunya itu di 30 menit sampai 35 menit ke depan. Bagaimana Mbak Novi bersedia untuk waktu yang cukup 30 sampai 30 menit tersebut? Ya, cukup ya waktunya ya. Oke. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada Mbak Novi bahwasanya di sini saya hanya memfasilitasi Mbak Novi untuk bercerita di sini ya. Untuk jalannya nanti Mbak Novi kedepannya mau seperti apa itu Mbak Novi yang memutuskan. Jadi keputusan penuh nanti ada di Mbak Novi bukan di saya ya, karena saya hanya memfasilitasi aja di sini. Oke, sudah siap Mbak Novi? Mbak, rilekskan dulu duduknya. Udah rileks apa belum? Mau senden juga boleh Mas. Udah rileks ya. Sebenarnya juga saya terima kasih ya Mbak Novi sudah rela-rela datang ke sini, sudah mau bercerita di sini. Kalau dirasa sudah rileks silakan bisa dimulai untuk ceritanya. Mau cerita tentang apapun itu Mbak Novi jangan takut dan jangan sungkan ya. Saya harap jangan sungkan karena di sini kita juga ada akses rahasia namanya untuk sesi konseling kita kali ini ya. Jadi cerita apapun di sini Mbak Novi jangan khawatir, ini tidak akan bocor di luar sesi konseling kita saat ini. Jadi bisa dimulai Mbak Novi. Silakan Mbak Novi ingin menyampaikan apa kepada saya? Jadi ya Mbak ya, kan ini yang benda dan pertemuan ya salah antar toko juga bisa di waktu itu kan pasti juga ada presentasi terus pertanyaan juga. Di waktu presentasi itu aku tuh rasanya kayak takut terus namanya nervous kan pasti ya gitu. Terus habis itu ya sama ini susah buat ungkapin pendapat aja. Sebenarnya ada yang mau ditanyain cuman itu nggak tahu caranya gimana mau bilang gitu, soalnya takut juga. Takut ini kalau boleh tahu takut seperti apa yang Mbak Novi alami, ataukah hanya diamkah pada waktu sesi pertemuan tersebut, atau Mbak Novi ini ingin cepat pergi dari situ kah? Bayangan perilaku yang nampak, atau Mbak Novi diam aja ya sambil ngedengerin cuma ya diam aja itu tadi ya. Oke, perilaku yang nampak dari rasa cemasnya Mbak Novi ini adalah
jauh kan ya, itu pasti ada yang ngode begini. Soalnya kan namanya orang dari gak blank ya. Jadi ya aku kalau presentasi lihatnya itu mereka. Soalnya kan memang mereka yang lebih dekat juga. Jadi dari beberapa teman dekatnya Mbak Novi ini mensupport juga dan membantu untuk sesi presentasi atau sesi tanya jawab Mbak Novi ini berlangsung lancar. Hebat sekali Mbak Novi. Juga mau apa? Mau upgrade ya ibaratnya, mau mengikuti saran support dari orang tua sama saran dari teman-teman ini tadi ya. Ya, saya apresiasi Mbak Novi ya. Terus lalu untuk ini apa Mbak Novi nih pada saat presentasi itu berlangsung ya, pada saat presentasi itu berlangsung Mbak Novi tiba-tiba mengalami blank. Nah itu apa yang Mbak Novi lakukan, atau hanya ya udah hanya diem aja pasrah lagi, atau Mbak Novi ingin mengingat-ingat nih, Iya. menyusun kata, ingin mengingat-ingat tadi ya, ingin menyusun merangkai kata kembali biar enggak blank itu tadi, biar enggak gitu ya. Oke, terima kasih juga. Dan itu dari sesi pertanyaan yang saya lontarkan tadi, juga adanya untuk apa? Untuk menyusun kembali presentasi agar lebih berjalan lancar ini tadi, Mbak Novi juga ada keinginan untuk berubah ya kan ya. Untuk berubahnya tadi ingin menjadi lebih tenang aja dan lebih bisa untuk presentasi ini tadi ya, presentasi lebih lancar, sama untuk tanya jawab ini tadi lebih berani dan bisa mengungkapkannya. Oke, dari sini saya bisa mendapat kesimpulan bahwasanya permasalahan Mbak Novi ini ada dua permasalahan ini. Jadi yang pertama ada permasalahan yang tadi presentasi takut beribet ya kan, sama kedua yang kedua tadi apa Mbak Novi? Mbak Novi ingat? Tanya jawab lebih jauh. Dan ini dua permasalahan ini Mbak Novi ingin rubahnya seperti apa ya kan? Yang pertama yang takut belibet ya kan, pada saat presentasi maupun di kerjaan, pada saat ini ya di kerjaan presentasinya takut belibet ini tadi, Mbak Novi ingin dirubah seperti apa? Ini lebih berani ya, lebih berani dan santai buat kita jawabin juga biar enak aja. Oke. Dari kedua ini Mbak Novi juga tahu tujuannya mau dirubah seperti apa dan tahu permasalahannya seperti apa, ingin dirubahnya menjadi seperti apa. Untuk dua permasalahan ini tadi, jadi kita sepakati ya Mbak Novi ya. Yang pertama yang tanya jawab ini menjadi lebih berani, menjadi lebih bisa untuk angkat tangan ya kan, langsung menyampaikan pendapatnya dengan tenang. Untuk yang kedua dari segi waktu Mbak Novi presentasi ya, presentasi mungkin presentasi kerjaan ya kan ya. Presentasi kerjaan Mbak Novi jadi lebih tenang aja, ngomongnya tidak beribet gitu ya. Oke, dari sini kita bisa sepakati ya Mbak Novi ya, kedua permasalahan tadi dan tujuannya kita mencapai tujuan apa ini tadi kita udah bantu sepakati ya. Oke, dari sini kita lanjut nih ke sesi berikutnya. Bagaimana Mbak Novi, udah siap? Sudah. Ya. Dan ini sesi berikutnya Mbak Novi, kita sesi menuju ke sesi konselingnya ya kan. Sesi konselingnya di mana ini nanti ada teknik ya kan. Teknik, salah satu teknik untuk membantu Mbak Novi agar bisa mencapai tujuan ini, mencapai dua tujuan ini dari permasalahannya Mbak Novi tadi, yaitu apa? Saya akan memperkenalkan Mbak Novi salah satu teknik dari konseling, yaitu teknik sapping. Jadi teknik ini pembentukan perilaku yang diinginkan. Jadi pembentukannya itu nggak langsung hari ini selesai enggak. Jadi nanti kita butuh waktu bertahap untuk pembentukannya, dan nanti ada langkah-langkah kecil yang akan Mbak Novi capai. Jadi yang akan Mbak Novi gapai semuanya, rangkaian-rangkaian kecil hingga rangkaian-rangkaian yang akan menuju perilaku yang Mbak Novi inginkan. Gitu tekniknya ya. Bagaimana, sudah santai, sudah rileks? Ya, karena kita nanti akan mencoba salah satu tekniknya ya kan. Jadi saya